Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Fadia dengan NIM 7223240024 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Ketimpangan Akses Pendidikan, Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal yang Tersedia dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Status Net di kalangan generasi Z di Indonesia. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z, sedangkan hasil Sakernas Agustus 2023 tercatat 22,25% dari 44,7 juta anak muda golongan generasi Z tidak bekerja, menjalani pendidikan, dan mendapatkan pelatihan atau non-employment education and training atau JET usia 15-24 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh ketimpangan akses pendidikan, proporsi lapangan pekerjaan informal, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap status NEET Indonesia. Berdasarkan fenomena NEET Indonesia selama 10 tahun terakhir ini, nilai NEET mengalami fluktuasi signifikan. Berdasarkan data ILOStat tahun 2021, Indonesia berada di posisi kedua di Asia Tenggara dengan tingkat NEET tertinggi yaitu 22,4%. Sementara kebanyakan negara di Asia Tenggara lainnya di bawah 20%. Dan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang belum atau tidak pernah sekolah mengalami fluktuasi signifikan dengan persentase tertinggi pada tahun 2015 yaitu mencapai 5,9%. Lalu pada proporsi lapangan pekerjaan informal tertinggi pada tahun 2020 yaitu mencapai 48,57% dikarenakan COVID-19 yang menyebabkan banyak orang terpaksa dari sektor formal menjadi informal untuk mencari penghidupan sebagai alternatif. Dan pada tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu pada tahun 2020 yaitu mencapai 7,07%. Adapun masalah dari penelitian ini yaitu 1. Apakah terdapat pengaruh ketimpangan akses pendidikan terhadap status NEET di kalangan generasi Z Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh proporsi lapangan pekerjaan informal yang tersedia terhadap status NEET di kalangan generasi Z Indonesia? 3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap status NEET di kalangan generasi Z Indonesia? 4. Apakah terdapat hubungan antara ketimpangan akses pendidikan, proporsi lapangan pekerjaan informal, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap angka NEET di Indonesia? Dan 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan akses pendidikan dan proporsi lapangan pekerjaan informal pada generasi Z di Indonesia? Adapun penelitian yang relevan pada penelitian saya yaitu yang pertama ada penelitian Anggraini, Cynthia et al. 2020 yaitu Phenomenon and Determinant Characteristic of Need Youth in Matrilineal Province. Dan kedua ada penelitian Simanjuntak yaitu Analisis Spasial Not Employment Education or Training di Indonesia tahun 2021. Yang ketiga ada penelitian Soraya mengenai karakteristik kaum muda pada pasar tenaga kerja dan determinan NEET di Indonesia dan lain sebagainya. Adapun kerangka berpikir pada penelitian saya yaitu ketimpangan akses pendidikan sebagai X1, lapangan pekerjaan informal sebagai X2, pengangguran terbuka atau sebagai X3, dan status NEET sebagai Y. Adapun hipotesis daripada penelitian saya, H1 yaitu ketimpangan akses pendidikan berpengaruh terhadap status NEET Indonesia. H01 ketimpangan akses pendidikan tidak berpengaruh terhadap status NEET Indonesia. H2 proporsi lapangan pekerjaan informal berpengaruh terhadap status NEET Indonesia. H02 proporsi lapangan pekerjaan informal tidak berpengaruh terhadap status NEET Indonesia. H3 tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap status NEET Indonesia. H03 tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap status NEET Indonesia. H4 ketimpangan akses pendidikan, proporsi lapangan pekerjaan informal, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap status NEET Indonesia. Dan H04 ketimpangan akses pendidikan, proporsi lapangan pekerjaan informal, pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap status NEET di Indonesia. Lalu adapun metode penelitian pada penelitian saya ini, yang pertama ruang lingkup dan lokasi penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek ekonomi dan sosial. Cara geografis, penelitian ini mencakup negara Indonesia. Pemilihan cakupan nasional didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia berada di posisi kedua di Asia Tenggara dengan tingkat NEET tertinggi. Dan sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari Januari 2025 hingga Maret 2025. Lalu yang kedua ada jenis data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sehingga data yang dikumpulkan berupa data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dengan pendekatan analisis linear berganda. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi yang tersedia dengan mengumpulkan data yang terkait dengan ketimpangan pendidikan, proporsi lapangan pekerjaan informal, tingkat pengangguran terbuka, dan status NEET.
Yang ketiga ada variabel penelitian, yaitu ketimpangan pendidikan sebagai X1, proporsi lapangan pekerjaan informal sebagai X2, dan tingkat pengangguran terbuka sebagai X3, dan need sebagai variabel Y. Teknik pengumpulan data ini mengambil berbagai sumber resmi yang relevan untuk diteliti seperti Badan Pusat Statistik, Sakernas, Kementerian Pendidikan, dan Ailostat. Yang terakhir ada teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan akses pendidikan sebagai X1, proporsi lapangan pekerjaan informal sebagai X2, dan ketiga pengangguran terbuka sebagai X3 terhadap status net Y di kalangan generasi di Indonesia. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian ini dapat mengukur seberapa besar perubahan dalam variabel dependen status net yang disebabkan oleh perubahan dalam variabel independen, yaitu ketimpangan akses pendidikan, proporsi pekerja informal, dan pengangguran terbuka. Sekian presentasi proposal penelitian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.